para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Memang agak panjang bacaan ini ya. Dan kata mendengar rupanya sangat penting di dalam bacaan ini. Kalau dihitung-hitung sampai 11 kali dia dalam bacaan ini kata mendengar, mendengar, mendengar. Dan rupanya orang-orang Israel atau orang yang di tepi pantai itu, yaitu kita semuanya, memang mendengar apa yang baik dan malahan dikatakan bahwa sebenarnya Tuhan sudah menulis dalam hati kita, itulah suara hati, apa itu benih yang baik. Tapi mendengar, bisa mendengar dari orang, kadang-kadang kita hanya mendengar diri sendiri. Yang paling enak untuk kita, kita buatlah supaya hebat ya. Main dengar orang kan puji diri hamamaku, ya, puji dirilah atau hamamaku. Memuji diri bagaimana kayak itu? Jadi ada seorang yang ini pendua mereka kan, kadang-kadang itu ada di telepon supaya didoakan. Jadi ada tim seperti itu, ada yang senior, ada yang junior. Jadi tolonglah didoakan, ditulis pula kan didoakan. Jadi ada yang baru tamat teologi, rupanya dia ingin juga tim mendoakan ini. Sendiri dari kantor itu, yang lain rupanya tak ada, baru dia datang ke situ, baru beberapa hari. Didengarnya di pintu, agak ada berkerumun beberapa orang. Ini pasti yang mau minta doa ini. Jadi sebelum dibuka pintu itu, dia sudah mengangkat telepon. Mereka mendengar, halo, ya Bu. Ya. Oh, jadi ibu sudah sembuh dari kanker. Ya. Jangan berterima kasih kepada saya, Bu. Tuhanlah yang menyembuhkan. Tuhan, saya hanya perantara saja. Oh, ada famili ibu lagi. Kanker apa? Kanker otak. Boleh. Kita doakan. Tuhan bisa memakai tenaga siapapun. Ya, mudah-mudahan saya akan mendoakannya. Oke Bu, diletakkannya. Datanglah orang itu heran. Hebat juga kanker sembuh. Dan Pak, ngapain kalian datang mau minta doa? Enggak. Kami tukang telepon karena sebenarnya sudah 3 hari rusak telepon Bapak itu. Itulah sebenarnya tak bunyi telepon itu, pura-pura berteleponnya dia kan supaya hebat. Mau menyembuhkan kanker pula kan. Akhirnya malu sendiri dia. Memang rusak teleponnya. Hanya supaya dipuji orang kan. Inilah mendengar diri sendiri, bukan pura-pura didengarnya, sebenarnya dia yang berdiskusi supaya dia menjadi hebat. Ada juga para bapak dan ibu yang mengerikan. Kita lihat ini kan sekarang medsos ini, itulah sebenarnya benih ya, atau ditabur benih, ditabur beribu-ribu, beratus-ratus, berapa setiap hari ditaburkan sekarang di dunia ini. Dan ada kita lihat bagaimana di Indonesia pun dari kecil sudah ditabur benih kepadanya kebencian. Jokowi mau dibunuh, masih anak kecil, benci kepada negara. ISIS lagi ya, ditabur mereka benih, dia bawa pedang, masih anak kecil berumur mungkin 5 tahun atau dia dengan mengatakan akan kubunuh orang kafir. Mengerikan. Benih-benih itu ditabur sekarang. Tapi para bapak dan ibu, kalau kita contoh mendidik anak di rumah, kita sebenarnya di situ menabur benih dengan kata-kata, dengan medsos, dengan apapun itu. Apa sebenarnya yang kita tabur? Kasihkah atau dengkikah atau bencikah yang kita tabur kepada anak? Itu dari kita. Karena kita pun sebenarnya menabur benih juga ya. Menabur benih. Apakah memang kita sudah menabur benih yang baik dengan perkataan kita, perbuatan kita, dan kalimat-kalimat kita? Sehingga orang bisa akhirnya menerima kebaikan itu dari kita. Pada hari ini
justru mungkin sedikit terbalik, yaitu bahwa kita seharusnya diinginkan oleh Allah adalah pendengar yang baik. Bukan hanya mendengar tapi mendengarkan. Benih itu sangat sering ditabur oleh Tuhan kepada kita melalui sabdanya, melalui suara hati kita, melalui orang lain yang baik, yang baik, yang baik. Tapi disitulah, kalau kita lihat di pinggir jalan, seringkali kita di pinggir jalan, kan dinasehati pun, katakan cepat dok komisi BBMI, kita bilang lagi kan. Bukan kita minta, ya bukan kita terima. Aduh, memang benar apa yang dikatakan Tuhan melalui ibu ini atau melalui khotbah ini, aku seharusnya bertobat. Ini kita keraskan. Semua kita tangkis. Nah inilah, semualah itu di semak berduri, apakah juga berbatu-batu, apakah di pinggir jalan, semuanya itu ada dalam diri kita. Tergantung kepada mood atau tergantung kepada bagaimanakah mungkin orang itu. Kalau orangnya memang tak simpati mengatakan walaupun yang baik, olah kata, hanya kata kita bilang kan. Padahal yang baik jadi bilang. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, pada hari ini saya kira kedua hal inilah yang harus kita coba dalam diri kita. Ketika kita menjadi penabur, karena kita disuruh oleh Tuhan menaburkannya, apakah yang kita taburkan? Kasihkah atau malahan sebaliknya? Kalau kita mendengarkan ditabur oleh Tuhan benih-benih sabdanya melalui orang lain, melalui medsos, melalui bacaan, melalui televisi, melalui YouTube dan seterusnya, apakah kita mendengarkan? Apakah kita memang akhirnya berbuah berlipat ganda 30, 40 sampai 100 kali lipat? Semoga pada hari ini itulah yang diingatkan oleh Tuhan, mendengar sampai 11 kali dikatakan mendengar, tapi masukkanlah ke dalam hati. Dan kalau kamu mengatakan apa-apa, orang mendengar, katakanlah kasih.